Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Aulia Irfanda, kelas Geografi Ekonomi Industri B dengan NIM B1231115. Akan sedikit menjelaskan tentang aglomerasi ruang industri. Yang pertama, aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis atau kegiatan ekonomi yang merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata. Aglomerasi industri juga berfungsi penting sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Yang kedua, untuk penentuan lokasi aglomerasi industri yaitu sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu transportasi, layanan publik, perumahan, dan lain sebagainya, guna untuk meningkatkan daya tarik lingkungan eksternal atau perusahaan lain yang akan menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi pelaku aglomerasi ruang industri, yaitu pertama mengurangi biaya operasional, mendorong konsentrasi lebih lanjut, yang ketiga investasi baru, yang keempat menghasilkan keuntungan kolektif pada wilayah terkait. Dengan yang dihasilkan beberapa poin yang di atas itu bisa disebutkan dengan ekonomi aglomerasi atau aglomerasi industri. Untuk yang selanjutnya yaitu aglomerasi merupakan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi secara spasial. Dalam aglomerasi industri itu terdapat dua skala ekonomi eksternal yaitu eksternal positif dan eksternal negatif. Eksternal positif yaitu berupa manfaat yang mengarah pada ekonomi aglomerasi yaitu dengan berbagai input faktor. Terus untuk eksternal negatif yaitu biaya yang menyebabkan wilayah aglomerasi itu sendiri mengalami di-ekonomis. Eksternal positif jika lebih banyak daripada eksternal negatif akan menciptakan aglomerasi industri yang tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor perusahaan untuk mencapai skala ekonomi eksternal pada suatu wilayah aglomerasi industri, yaitu yang pertama terjalinnya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama, yang kedua tersedianya pasar tenaga kerja, yang ketiga terdapatnya outlet yang lebih besar untuk produk, keempat kemungkinan penggunaan bersama, yang kelima terbentuk suasana industri tertentu, yang keenam reputasi yang dikelola produk dari industri guna merangsang permintaan konsumen pada jenis barang tertentu. Aglomerasi itu terbagi menjadi dua, yaitu aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi, yang contohnya daerah Jabodetabek, dan aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi, contohnya adalah industri batik lawean di kota Surakarta. Materi selanjutnya yaitu aglomerasi industri di Indonesia. Di Indonesia sendiri konsentrasi geografis industri berlangsung pada dua pulau besar yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terdampak 90% lokasi usaha industri besar menengah, terutama Jawa Timur dengan wilayah pertama yang terjamah oleh sektor industri berupa industri gula. Nah, perkembangan aglomerasi industri di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jakarta dan Bandung, mengalami beberapa fenomena menarik, yaitu menurunnya aktivitas ekonomi pada inti Jakarta, kota inti yaitu Jakarta dan Bandung, dan meningkatnya aktivitas industri pada daerah-daerah pinggiran meliputi Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Fenomena yang kedua yaitu aktivitas aglomerasi industri membentuk koridor pada wilayah Jakarta, Bandung sehingga membentuk sebuah jaringan kota atau network cities yang menjadikan sebuah kawasan aglomerasi yang besar. Perkembangan aglomerasi yang terus meningkat pada suatu wilayah akan berbanding lurus dengan kesenjangan wilayah yang akan ditimbulkan. Materi selanjutnya yaitu desentralisasi lokasi industri. Desentralisasi lokasi industri adalah relokasi atau perpindahan perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan biaya operasional. Tiga faktor utama yaitu penemuan energi listrik, berkembangnya sarana transportasi, dan biaya lebih tinggi di pusat yang lama. Kesenjangan wilayah yaitu kesenjangan perkembangan konsentrasi industri pada wilayah menyebabkan kesenjangan wilayah antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran. Wilayah pusat akan mendominasi dalam menjalankan fungsi kontrol atas wilayah pinggiran. Pemerintah daerah tertinggal harus mampu membuat kebijakan yang mampu mendorong desentralisasi industri dan mampu membuat proses aglomerasi buatan.
Ada dua kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu intervensi tidak langsung dan intervensi langsung. Intervensi tidak langsung yaitu penentuan lokasi perusahaan swasta, menyediakan infrastruktur, tawaran potongan pajak, dan dukungan pendanaan. Untuk intervensi langsung yaitu penentuan lokasi yang bertindak sebagai kutub pembangunan atau pusat aglomerasi pada wilayah terkait sehingga dapat memicu proses aglomerasi bergerak sendiri dan mengakibatkan diseminasi di wilayah sekitarnya. Terima kasih.